tentang Umbulan Duparangi. Dan saya coba cari karya Cak Nun itu banyak banget, dan satu-satunya orang yang Mbah Nun ngakui bahwa dia adalah guru saya itu adalah Umbulan Duparangi. Setelah saya cari karyanya itu sulit banget, dan saya mencari info tentang Umbulan Duparangi ini siapa sebenarnya ini, kok sehebat Mbah Nun bisa mengakui bahwa dia adalah guru saya. Nah, mungkin nanti bisa dipaparkan oleh Mbah Nun Sewu, Mbah. Namanya siapa tadi Mas sekali lagi? Anam. Oke. Umbu ini sedang akan dapat hadiah kebudayaan, dia Award of Indonesian Culture tanggal bulan April ini di Universitas Indonesia. Jadi tadi saya menerima undangannya, dikirim oleh asistennya Umbu, dia akan dapat hadiah di Jakarta, tapi saya jamin tidak akan datang. Ora mungkin Umbu teko, ora mungkin Umbu gelem di subya-subya, ora mungkin Umbu gelem di kayak penghargaan. Umbu itu zuhud pol. Zuhud itu apa? Dia tidak kepencut karun dunia, dia raja besar. Dia tinggalkan kerajaannya, tetap jalan, tapi dia tidak mau jadi raja, dia jadi gelandangan di Jogja dan di Bali. Dia tidak bisa naik sepeda, melaku nang dindi julong ngono. Kayak nganti saiki umur 70 masih melaku. Dia kaya tidak kaya, tidak mau kaya. Dia raja tidak mau jadi raja. Apa meneh? Karyanya Umbu. Ada dua info ke Anda. Pada suatu hari puisi-puisinya Umbu gini, kalau sastra itu puncak prestasinya adalah kalau puisi dan karya sastra Anda dimuat di majalah Horizon atau majalah sastra. Jadi nek kue penyair puisimu dimuat Horizon, itu kayak lu mau kaji rasanya. Terus puncak prestasi. Nah, Umbu ini puisinya akan dimuat seluruhnya memenuhi majalah Horizon. Jadi Horizon khusus puisi-puisinya Umbu. Ampuh aku itu kan cita-cita semua penyair, bisa dimuat full lagi. Mungkin 40 puisi, 60 puisi full. Tahu yang dilakukan Umbu? Karena dia tidak bisa menolak, ya dikasihlah puisi. Ya, akhirnya redakturnya pulang ke Jakarta, terus Umbu menyelidiki kapan terbitnya, kapan cetaknya. Umbu diam-diam naik kereta ke Jakarta. Jam 12 malam dia datang ke kantor percetakan itu dan nyogok penjaganya, terus dia masuk, puisi-puisi yang akan dimuat dicuri sama dia. Sehingga Horizon bingung, di puisi Umbu hilang. Jadi dia tidak mau puisinya dimuat. Jadi Anda cari kemanapun tidak ada puisi. Dia orang belum dimuat. Jadi dia tidak urusan karya dan eksistensi. Kalau Anda mau pelajari Umbu, pelajarilah hidupnya. Dia orang yang zuhud. Zuhud itu artinya tidak kepencut sama dunia. Dia hanya kepencut kepada ciptaan Allah, indahnya manusia. Kalau ada manusia berbakat, dia kagum kepada Allah. Dan dia itu guru saya karena dia tidak pernah mengajari saya. Jadi saya nggak mengajarin Anda juga. Saya jadi penulis karena Umbu malas. Jadi setiap kali ada apa-apa, kamu yang nulis, kamu yang nulis. Aku dikon nulis terus, suwe-suwe pinter nulis aku. Dan dia tidak pernah ngajari saya satu kalimat pun, tidak pernah. Dia hanya menyorong saya, memberi atmosfer saya supaya maksimal saya punya potensi. Jadi guru yang baik itu bukan mulang. Guru yang baik adalah menemani potensi manusia untuk berkembang subur. Itu namanya guru. Maka saya akui dia sebagai guru. Terakhir, waduh nak cerita ke lucu-lucu, kagum-kagum. Wah, kayak pengedan. Acitan siji apa ya? Dia cinta kepada seorang pelukis dari Asri waktu itu. Tapi dia punya prinsip, kalau cinta ini yang sejati dari Allah ini aku terapkan sampai aku bertemu dengan dia, batal cintanya. Cinta bukan fisik, bukan materi, maka aku tidak boleh ketemu dia. Iya gitu. Jadi nek malam minggu aku sih diutus dikongkon apel nang bocah itu. Aku sing marani ngobrol toh, engko nanti aku jam 10 malam jalan ke Malioboro, dia nunggu jam 11 malam, terus nanti duduk sama saya berdua, terus dia tanya-tanya, kakinya gede apa kecil? Oh apa X?
giginya gengsulnya kanan apa kiri. Ya, dia membayang-bayangkan kok, tapi dia tidak pernah mau bersemu dengan dia. Akhirnya wanita itu menjadi istri salah seorang bupati di Bali, di mana Umbu juga hidup di Bali, dan Umbu senang sekali anak itu dapat suami yang baik. Umbu tidak pernah ingin memperisterikannya, tapi dia sangat mencintainya, dan cinta yang sejati adalah tidak mengawininya. Dia iso apa kowe niru kaya ngono? Ora iso. Jadi Umbu itu betul-betul tidak duniawi sama sekali. Tidak ada orang yang semiskin dia, seikhlas dia. Kowe ora ngerti leadus niki, kowe ora ngerti duite piro. Dia kalau nyimpen duit itu di dalam tanah, krowaki kaya terus didele plastik, diwel-wel, ditutupi meneh. Kuwi banknya dia itu di situ. Pokoknya wong edan ya. Dan dia tidak tertarik sama dunia, dia tidak tertarik, dia tidak punya kepentingan pribadi sama sekali. Dan saya belum pernah menjumpai seorang sufi sampai segitu totalnya. Maka kalau ingin tahu Umbu, jangan pelajari karyanya, tapi carilah bahan mengenai hidupnya. Kalau saya ngomong jalan sunyi itu ya inspirasi dari dia. Ini ya, Dek ya. Contohnya ini Mas. Wanita ini asli Malang, Jalan Diponegoro nomor 3. Suatu malam saya didatangi Umbu di tempat kos saya. Oh ya Mas, keluar kita. Oke, metu Mas. Aku metu wong loro, harap tahu ya, sama Umbu itu enggak pernah ngomong. Jadi melaku ini orang ngomong, meneng wae. Jadi tiap malam di Malioboro saya tuh Mas, itu kantornya di seberang Hotel Garuda. Jadi sebelah barat jalan itu. Aku rono jam 7, engko lungguh, ngono nek jam 2 bengi jalan kita ngono tok. Mlaku rombongan itu kuduk tekan kantor pos. Alun-alun mubeng Ditonegara ngalor terus ngetan Permata, ngalor meneh tekan Rahayu saiki Galeria, terus ngulon Tugu ngidul meneh Malioboro. Kuwi 3 kilo. Kuwi ben bengi aku. Dan orang ngomong. Ben bengi Mas, 5 tahun aku. Orang ngomong babar pisan. Itu pelajarannya itu. Tahan nggak kamu dengan kesepian? Orang sekarang nggak tahan kesepian. Orang sekarang tidak tahan ketidakpunyaan. Dia sepi, dia tidak punya. Itu luar biasa dia. Yes. Aku dijak metu keluar kita ya. Terus dijak nyabrang keraton, gamelan, Guntumanan. Terus ada warungnya Toro di situ. Terus Umbu lungguh, warungnya Toro ya. Lungguh, pesen kopi, aku pesen teh. Dia ngerokok, aku ora. Tak lirak ora tau ngekek rokok. Dadi nek njopo rokok ngene iki set siji ngono kae itu. Tapi jangan pernah menilai Umbu melalui tata nilai budaya, karena dia bukan manusia budaya, dia manusia rohani betul-betul. Terus jam 11 Mas tekan warung meneng. Jam 12 meneng. Jam 1 meneng, jam 2 orang ngomong blas. Jam 3, jam 4 lagi ngomong sak kalimat keluar lihat bis. Bis apa Mas? Ya bis lah. Maksudnya iki nek jam 4 isuk ki ana bis saka Malang. Ceweknya kan orang Malang. Jadi dia membayangkan wanita ini dari Malang naik bus malam namanya Agung Anugerah sampai di Jogja jam 4 pagi. Posnya di THR waktu itu terminalnya. Jadi Umbu berkhayal bahwa malam hari ini dia dari Malang naik bis, nanti disongsong di THR. Maka saya jam 11 sudah diajak ke situ sampai jam 4. Begitu jam 4 DM, lihat itu bisnya udah datang belum? Aku betul bisa lewat set mlebu THR wes ngono tok. Terus Mas udah lewat, ya udah pulang kita. Ngono tok. Dadi rawani metu Mas. Aku sendiri ndelok bisa wis teko urung. Aku ya ora ngerti bocah kuwi numpak bis ya ora ngerti aku. Wis pokoknya ada rasa bahwa ini kekasihku dari Malang ke Jogja. Wes cukup. Terus suatu hari cariin tiket ke Malang. Wah, gila mau ngelamar nih saya bilang. Udahlah cari tiket, kan? Tak tukok ke tiket bis Agung Anugerah. Tak terkenang Jalan Mangkubumi posnya. Tak ewangi mlebu nang bis. Saya ingat itu kursi ketiga sebelah kanan. Tak terke ngobrol sidik, bisnya berangkat, yes, Umbu jam 9 malam dari Jogja sampai Malang. Kalau Anda ke Malang itu nanti ada Singosari, terus ada Jalan Cemara, terus ada Tugu. Tugu kalau terus ke alun-alun, kalau ke kanan ke Unbra atau Iki.
Nah sebelum Tugu itu ada jalan ke kiri, itu daerah perkampungan pahlawan, jalan Patimura, jalan Ahmad Yani, Diponegoro, semua di situ. Nah rumahnya si cewek ini jalan Diponegoro nomor 3. Umbu turun di depan gang itu, masuk jalan kaki, belok ke jalan Diponegoro. Begitu mau sampai ke rumahnya si cewek ini, dia nggak berani noleh. Laku cuk lewat kuburan, cuk. Sing penting dia lewat. Dan orang jelas ini ceweknya ono ning kono orang, pokoknya lewat, wes. Dan dia tidak noleh, nggak berani. Bagi dia itu sakral. Kalau aku sampai melihat rumahnya batal, wes. Metu ujung jalan Diponegoro, belok kiri ke jalan raya tadi. Terus dia nyegat bis Baliyojo. Wih, numpak bis angel-angel, tapi ketika tekan kono yang melaku nyegat bis nang Yojo piye gitu. Kono menungso kaya ngono piye. Ora mungkin bisa memahami dia. Makanya jangan cari karyanya, pahamilah hidupnya. Saya punya beribu cerita yang dahsyat mengenai dia. Jadi gue ora paham ngomong kaya ngono. Maka bagi saya ndak ada dalam sejarah manusia seperti dia, ndak ada. Ono wong kok le tahan men nek ora bernafsu, tahan tidak mau dunia, tahan berpuasa. Dan dia mempuasai saya setiap tanggal 27. Ternyata berpuluh-puluh tahun dia masani aku dhewe ora tau poso. Pas ulang tahun dia masani aku. Kagum aku ya, edan iki masani aku. Gitu loh. Dan sekarang dia menyuruh orang Bali bikin makiyah. Iki ra cetha agamane. Gawe makiyah, tapi bener omongannya tentang makiyah. Jadi ada kelompok makiyah di Bali gitu ya, Dek ya. Jangan pelajari karyanya, enggak ada. Kalau dia ngomong berkarya nggak akan dia keluarkan. Dulu di pelopor Jogja ada iklan, tunggu tanggal mainnya. Melodia, buku judul Melodia. Nomor 2, sunyi bekerjalah kau. Diiklankan tiap minggu nang tahu terbit. Suatu hari aku mendapat telegram dari dia. Awas, Umbu Landu Paranggi masuk Jogja tanggal sekian, jam sekian. Wes, kuwi telegrame tak cetakke, tak muat KR, tak umumke Umbu akan datang, kita kumpul tanggal sekian. Begitu di muat di KR aku lagi sadar, ya ora mungkin lah Umbu teko. Ora mungkin teko. Wong saya datang ke sana 30 tahun enggak ketemu Mas. Supaya bisa ketemu dia itu kita jebak. Ada teman namanya Hartanto, pelukis, Cak kita jebak aja Umbu. Umbu tak undang makan malam jam 7. Cak Nun sama Mbak Via jam 6 sudah di sini. Sembunyi dulu di kamar, kalau Umbu datang baru keluar. Gue bisa bayangin Mas, uang 30 tahun lah ketemu. Misalnya gue, koncoku 30 tahun ketemu piye? Apa kabar? Nek wong Solo, "Cok, yo apa kabarmu, Cok?" Kan gitu kan. Cek urip kan ya. Nek Surabaya. Kan ada dramatika, ada keterharuan, ada kerinduan, kan begitu manusia. Umbui aku ning jam 6 ning kono karo Mbak Via, jam 7 Umbu datang, kaget ono aku ya ora. Ya. Wes lungguh. Wes. Jangan orang ngomong sampai pengen. Guru besar toh. Membuat saya merenung terus piye to jane wong iki. Membuat saya menjadi mengembara kemana-mana pun saja. Itu loh Dek ya. Dia namanya. Kowe rasa ketemu dhek mbangan itu frustrasi. Aja meneh kowe anake dhewe ketemu dia iki ya ora omong. Ora omong meneng wae. Piye iki? Jadi itu orang menurut saya cakrawala. Jangan menilai dia dengan nilai budaya. Gue frustrasi. Gue wis ketemu aku Mas, terus aku nang Bali karo Caca Mak Yarono. Aku ngerti Umbu di rumahnya salah seorang anak maknya itu Umbu dikasih kamar di situ. Aku ngerti Umbu ono. Aku di ruang tamu 3 jam Mas ora ditemoni kok aku. Aku bali nang Yojo ora ditemoni karo Umbu. Apakah jahat? Ora. Karena dia memberi kode kepada saya, omongan saya juga kode kepada dia. Kita bicara secara frekuensi dan batin. Tenanan kuwi Mas. Dan aku ora nesu ora ditemoni. Sebab kowe aja ngarani Umbu ki njur metu. Kapan datang? Pakai apa tadi? Ndak mungkin ngomong ngono kuwi wong 30 tahun ra ketemu. Ngono tok. Apa ora istimewa kaya ngono kuwi? Jadi itu jawaban saya, mohon maaf kalau berkepanjangan supaya karena saya juga kaget Umbu begitu terkenalnya di dunia maya. Dan memang benar-benar menurut saya dia seorang zahid yang luar biasa.
Banyak sufi-sufi yang zahid tapi tidak lengkap. Umbu itu lengkap, seluruhnya, semua yang bersifat keduniaan dia buat. Bahkan tidak kesepian, meneng ijen berhari-hari. Gue nek wis mangan iki jam 09.00 esuk, sarapan tok, sesuk lagi mangan meneh. Nah suatu hari dia tangi kawanan, lewat jam 9 ora mangan. Muntani sesuk keturun meneh ora mangan 6 dina, kolaps. Ya kudune kan nek wong biasa ya telat sithik ya ora apa-apa to mangan. Itu ora, wis lewat jam 9 ora mangan. Itu orangnya kayak gitu disiplin. Ke Jogja, diajak oleh temannya ke Jogja. Sorry aku enggak bisa ke Jogja. Oke kalau ke Jogja tapi jangan sampai kakiku menginjak tanah Jogja. Karena aku sangat cinta kepada Jogja. Kalau sampai kakiku menginjak tanah Jogja, aku tidak akan bisa pergi dari Jogja. Aku terikat cintaku dan hatiku kepada Jogja. Maka jangan sampai aku menginjak ke Jogja. Ngono Dek. Teko tenan rene Dek. Metu bandara, dia mintanya VIP. Jadi pakai mobil, turun dari pesawat langsung mobilnya transfer ke mobil yang jemput. Jadi dia orang yang tidak lemah. Mobil yang jemput ke hotel langsung ke lantai hotel, orang ning omah. Mlebu kamar, orang mudun-mudun. Gue nek mangan arep nang warung, ya ora apa-apa saka lantai hotel mlebu mobil, gue tekan warung, panganannya sing mlebu mobil. Jek orang injak tanah Jogja sama sekali. Oh, ono wong nanti koyo ngono kuwi. Jadi kalau lihat saya di YouTube itu, nek kowe ndelok YouTube kan ya wis biasa kan, sarung ora apa-apa to, ora. Kalau dia mau nyuruh anak-anak coba aku enggak ngerti itu apa tapi setelin CM. Nah dia adus sih. Terus nganggo minyak wangi, terus nganggo kambi jaket, nganggo sal, nganggo topi, kaya arep nang konser gede. Padahal ning arep nonton YouTube handphone kuwi. Terus dia lungguh, oke, setel. Terus dia wis pakaian lengkap. Karena bagi dia gedung tidak penting, yang penting hatiku kepada M. Kan begitu, M itu saya. Gitu loh Dek. Jadi dia tidak terikat kepada masjid, tidak terikat kepada dunia, yang penting hatimu sungguh-sungguh di dalam cinta. Ngono lho Dek. Jelas ya, Nam ya. Oke, nek ndelok wajahmu aku ya optimis gue punya bakat-bakat yang bagus ya. Terutama untuk nyobek celanamu sehingga dengkulnya ketok nang tubuhnya. Oke teman sekalian, saya mohon maaf atas berkepanjangannya jawaban saya. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Anda kesini ngantuk enggak apa-apa, tidur enggak apa-apa. Anda di sini tok, insya Allah sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niatmu baik dan kita semua tidak memikirkan apa-apa kecuali kebaikan masa depan.